Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadina. Saya guru PAI dari SMK Negeri 2 Pengusaha. Saya mahasiswi PPG Daljak, gelombang 2 dan 3 dari APTK UIN Silang Gunung Jati. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya di kelas 8A dengan materi meyakini dari generasi Allah menjadi generasi digital. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Ada yang sedih? Ada. Semoga nanti belajar sama ibu jadi ceria lagi ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini doanya dipimpin sama Ananda Revan. Revan, boleh pimpin doanya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Aman. Oke, alhamdulillah, terima kasih Revan. Sekarang hari ini coba ya lihat temennya yang nggak masuk hari ini siapa ya? Fahri. Fahri kenapa? Sakit. Semoga Fahri cepat sembuh ya. Kita doakan bareng-bareng ya. Lihat dulu, ini topinya belum dibuka. Kalau udah di kelas dibuka dulu ya. Revan sama Alif. Kebersihannya coba lihat di kolong bangkunya udah bersih belum? Neng Zahra, boleh minta tolong buang dulu ya sampahnya ke depan. Ya, boleh. Alat tulisnya nih, alat tulisnya udah ada belum ya? Udah, ya pintar, simpan alat tulisnya di atas meja. Nah, ya waalaikumsalam. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional ya. Ya silahkan izin berdiri, boleh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, kita bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, boleh silahkan duduk kembali. Kesepakatan kelas ya. Kemarin tuh kita udah menyepakati di kesepakatan kelasnya apa ya? Ada yang ingat gak kesepakatan kelasnya apa?
Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Iya, tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Terus? Tidak boleh memakai sendal. Ada lagi? Iya, fokus dalam belajar. Peserta didik dapat memahami dan mengamalkan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam keseharian. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak? Mukjizat Nabi dan Rasul. Kalau sekarang kita akan belajar tentang 4 sifat wajib bagi Nabi dan 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nih langkah pembelajarannya ya. Ini kan nanti duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah kemarin tuh ibu udah bagi kelompok ya. Ini belum duduk sesuai dengan kelompoknya. Terus mempelajari materi. Oke, mengerjakan lembar kerja bersama kelompoknya. Mempresentasikan nanti hasil kerja kelompok dan kelompok yang lain menanggapi hasil kerja dari kelompok ya. Jika kamu harus memilih salah satu orang di kelas ini untuk kamu titipkan pesan atau barang berharga, teman seperti apa yang kamu pilih dan mengapa? Teman yang kayak gimana? Orang yang bertanggung jawab, terus orang yang dapat dipercaya dan amanah dapat dipercaya. Oke, nih sebelum memulai kegiatan nanti materi, kita ngaji dulu ya. Ngajinya surat Wadduha. Dipimpin sama Ananda Revan lagi ya, nggak apa-apa ya. Yuk. Bismillah. Wadduha walaili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala saufa yu'ti minal ula wala saufa yu'ti buka fatardo alam yajidaka yatimam fa'awa wajadaka dolan fahada wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar ini mati rabbika fahadits. Yang kelompok 1 nanti duduknya sesuai meja dan kursinya masing-masing ya. Yang pertama itu kelompok 1 ada Anita, ada Zahra Cindy, ada Zahra Maulida, ada Anggun dan ada Siti Maryam. Yang kedua Anisatun, Rizkia, Siti Azizah, Nazwa, dan Silviani. Dan yang kelompok 3 ada Revan, ada Alipia, ada Nur Saleh, ada Ardi, dan ada Eka. Silahkan duduk di meja dan kursinya masing-masing. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Anita, Zahra Cindy, Siti Maria, Maulida, Anggun. Udah. Kelompok 2, Nazwa, Rizkia, Silviani, Siti Azizah, dan Anisatun. Kelompok 3-nya Revan, Ardi, Nur Saleh. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kibri, desianat, hitman, dan balada. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatona cerdas. Hizib itu bohong, khianat itu ingkar. Hitman menyembunyikan, itu bodoh. Sidik, amanah, khianat, tablik, hitman, fatona. Jadi kebalikannya daripada sifat yang dimiliki oleh Rasul ada 4. Berarti yang pertama itu tadi apa? Kizib. Kizib itu artinya bodoh.
Kizib itu apa? Bukan bodoh. Kizib itu apa tadi? Bohong. Pintar, ada yang masih ingat tuh kan ya, baru aja. Kizib itu artinya bohong. Kalau khianat itu apa tadi artinya? Ingkar. Kalau kitman artinya menyembunyikan. Kalau balada bodoh. Jadi kizib itu artinya dusta atau bohong. Jadi Rasul itu katanya, kan ini sifat yang mustahil ya. Jadi Rasul itu mustahil bohong. Bohong dalam apa? Bohong dalam bicaranya. Jadi mustahil bagi Rasulullah punya sifat kizib. Terus juga mustahil bagi Rasul punya sifat yang khianat. Jadi khianat itu mustahil bagi Rasul mengingkari janji. Itu mustahil Rasul itu mengingkari janjinya. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi mustahil bagi Rasul menyembunyikan wahyu yang diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi buat apa juga Rasulullah nyembunyiin itu wahyu yang diberikan oleh Allah. Baladah itu artinya bodoh. Jadi bodoh dalam bertutur kata. Jadi mustahil bagi Rasul bodoh dalam bertutur kata. Oke, sekarang kita beri tugas ya. Ini kan udah dibagi-bagi ya kelompoknya. Sekarang kita bagi tugas dulu. Jatuh ya. Orang nempelin nih. Bentar ya. Ini kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Udah kelompok 2 aja, weh. Ya, sidik, benar. Ini sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Udah, ini enggak usah. Ini sifat tulis, ini sifat wajib bagi Rasul. Yang bawahnya sifat mustahil yang dari kizib. Enggak. Ini. Di sini. Sifat wajib bagi Rasul di atas. Pakai 4 deh, 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, kalau yang dari kizib tuh 4 sifat mustahil dimiliki oleh Rasul. Nah, dari kizib ya. Nah, 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Siapa? Kelompok 1 presentasi dulu. Kelompok 1 silakan ke depan. Ayo kelompok 1. Iya, silakan izin berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ya. Yang pertama, sidik, benar, artinya berkata jujur dalam setiap situasi. Amanah, dapat dipercaya, artinya tidak mengingkari janji. Tabligh, menyampaikan, artinya menyampaikan kabar kebaikan. Fatona, cerdas, artinya cerdas dalam bertutur kata. Dan sifat mustahil bagi Rasul, sifat kita yang mengatakan kita berarti bisa. Contoh kita dalam bahasa bohong dalam artian atau mencari janji menyembuhkan Oke, bagus. Applause dulu, tepuk tangan ya. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1? Boleh? Ya, boleh, sok. Izin bertanya. Ya, izin bertanya, ada yang bertanya. Apa?
Contoh apa? Contoh tidak mengingkari janji, katanya apa ya? Tidak mengingkari janji itu? Seperti diundang datang Datang tepat waktu tidak juga. mengingkarinya atau datang yang Oke, bagus. Tepuk tangan. Boleh duduk lagi. dan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya silahkan duduk lagi. Sekarang kelompok 2. Boleh ke depan kelompok 2? Iya, izin. Oke, silahkan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang 4 sifat wajib bagi betul dan 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil bagi betul. 4 sifat wajib bagi Rasul yang pertama yaitu benar atau berkata jujur dalam setiap situasi. Yang kedua amanah, dapat dipercaya atau tidak mengingkari janji. Yang ketiga tabligh, menyampaikan kabar kebaikan. Yang keempat fatonah, yang artinya cerdas dalam berpikir. Empat sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama bibir dusta, contohnya berkata bohong dalam setiap situasi. Yang kedua Khianat adalah menyembunyikan dan menyampaikan kabar kebaikan. Keempat, yang ketiga kitman, berkhianat, mengingkari janji. Balada, bodoh dalam. Oke, bagus. Tepuk tangannya dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Dari kelompok 3 Alif. Nanya apa? Menyampaikan ya. Contohnya apa? Jadi, Rasulullah selalu menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Oke, paham? Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok 3? Iya. Iya, sekarang kelompok 3. Salah. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat wajib Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama sidik, artinya benar. Contohnya berkata jujur dalam setiap situasi. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Contohnya tidak mengingkari janji. Yang ketiga itu tabligh, artinya menyampaikan. Contohnya menyampaikan kabar kebaikan. Yang keempat itu fatonah, contoh artinya cerdas. Contohnya cerdas dalam bertutur kata. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Contohnya berkata bohong dalam setiap situasi. Yang kedua, khianat, artinya berkhianat. Contohnya mengingkari janji. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Contohnya tidak menyampaikan kabar kebaikan. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Contohnya bodoh dalam bertutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Ada yang mau bertanya? Sebentar, ada yang mau bertanya? Oke, Zahra. Sifat bodoh, apakah Rasul mustahil memiliki sifat bodoh? Mustahil. Yang mustahil. Dan Ya, mustahil karena Rasul sangat menjaga tutur katanya. Oke, silahkan. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, semua sudah paham? Paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kelihatannya udah mulai lesu ya. Kita ice breaking dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke.
tugas individu. Kan tadi tugas kelompok. Sekarang ada tugas individu. Tulis nama sama kelasnya. Di waktu ya, 10 menit cukup ya. Tulis nama sama kelasnya ya. Apa aja. Ayo, tugas individunya. Isi ya. Ya. Oke, makasih. Tugas individunya. Kerjakan sekarang ya. Bentar. Tinggal ganti aja namanya. Ganti namanya aja. Nah, ayo. Nama kelas, nama kalian, kelasnya kan kita di kelas 8A. Hah? Ya. Yuk. Nah. Oke, udah. Tapi ini masih banyak nulis. Presentasi nggak? Ayo. Masih ada. Coba lihat dulu ya tugasnya. Bertanya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Alif mau nanya apa? Pengen lebih jelas tentang itu. Tentang apa? Tentang? Fatonah. Tentang fatonah. Fatonah itu kan artinya cerdas. Cerdas dalam bertutur kata. Kalau misalkan kalian di dalam keseharian, kalian peserta didik, cerdasnya itu seperti apa Bu contohnya? Cerdasnya itu mudah memahami pelajaran. Terus nih, ada jawabannya seperti ini nih, tablik. Tablik itu menyampaikan. Misalkan, Ananda Revan ini menyampaikan pesan kepada Ardi melalui Eka. Karena Ardinya ini lagi ada di lapangan. Nah, pas Eka lagi di kelas, Eka aku titip pesan ya ke Ardi. Nanti kalau pulang sekolah, pulangnya kita bareng. Misalkan seperti itu. Nah, apa yang disampaikan Revan ke Eka ini harus disampaikan lagi ke Ardi. Kalau enggak nanti dia berdosa. Jadi gak boleh kayak gitu ya. Nah, amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian ketika di keseharian pelajar. Contohnya dapat dipercayanya. Kalau kalian nitip sesuatu, aku minjem pulpen ya. Nah, nanti aku balikin. Nah, itu harus dibalik. Yang aku pelajari hari ini, kita belajar apa hari ini? Oke, 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang tadi kan udah dijelasin ya. Yang pertama itu pertemuan minggu sebelumnya itu mujizat Nabi dan Rasul. Yang sekarang 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertiannya. Jadi menurut istilah, menurut bahasanya. Nah, nanti kita akan dijelaskan lebih detailnya sama nabi-nabi yang termasuk ulul azmi. Oke, kesimpulannya pembelajaran hari ini. Berarti kita sudah belajar tentang 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa lagi ya. Berdoa untuk menutup pembelajaran. Sama Ananda Revan lagi. Ayo berdoa. Oke, berdoa dicukupkan. Udah selesai pembelajaran hari ini. Semoga
Kita ketemu di pembelajaran berikutnya, di minggu berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.